Jembatan merah sungguh indah. Ganyang PKI. Hah? Dia tidak tahu arti PKI itu apa, dia tidak tahu. Kami ini semua dituduh. Di sini 31 mayat. Kau mau begini-begini, kau bilang anak PKI. Kita ikut perintah untuk menangkap, tetapi bukti untuk terlibat tidak pernah kita lihat. Kasih pergi sehingga kini belum kembali. Kue ook bien kusmit pahapinan iya. Tebes na heonok malinim sa kanan. Dulu masih muda itu penari di desa. Di pahinan iya pahinan areko. Itu na wisne non panat kita ganawa. Dari noko eti ya tarancia na barbat. Saya tidak tahu itu Gerewani seperti apa. Kita masuk buka ini BH, buka celana, berdiri telanjang supaya cari bilang cap Gerewani di pantat kok di mana. Saya bilang demi Tuhan saya tidak tahu cap Gerewani itu yang bagaimana. Pak Camat itu yang ini buat saya panggil kok mau perkosa saya begitu. Luka-luka kan dipotong dengan parang kelewang yang panjang-panjang. Potong ini Pak Marian potong di sini, dia pun perut halus dan perut semua lari keluar di luar dong, tarik saja sampai itu perut. Orang iri kami, orang iri saya pun om kandung karena dia guru tapi dia bisa dapat bantuan dari Pak Presiden Soekarno. Makanya semua dicatat dan angkut kami bersama satu orang tua. Kami ini semua dituduh. Satu bapak kami saya tidak tahu di mana Nona. Sudah 54 tahun Nona. Empat ini membuang ini orang-orang tahanan dong. Termasuk satu bapak. Waktu muat dari kantor bau datang, oto berdiri di sini, dong tarik bapak dong ke sini, pikas turun di sana, lubang di bawah sana. Saya ikut, jadi saya tunggu di sini. Saya ingat itu yang waktu panggil mereka dong pung nama, panggil saya satu naik di oto, di atas oto, suruh saya dong tidur melenggang, ikat jari ujung jari induk ini di belakang, lalu bungkus mata. Ele moto para liru navodie boleh belo rai di rai hawu
Tiba-tiba siang bolong adalah segerombolan orang. Kanyang, kanyang, kanyang PKI. Hah? Kanyang PKI apa? Tidak lama. Bung bang, puk pak. Orang masuk di situ, ada yang sudah babak belur. Kami lihat begini. Aduh sebegini. Sedih juga ya. Tidak tahu masalah bagaimana terjadi yang begitu. Dipukul setengah mati, ditusuk begini dengan kayu dengan apa di lubang itu. Gunting sudah rambut begini. Nah, habis lepasin kumpul toh. Tidak tahu manusia kok setan kok rambut bagaimana macam. Padahal budaya kami orang Sabu tidak boleh. Itu menyangkut budaya. Karena kalau sampai gunting rambut orang bersinah yang tangkap basah. Saya dihina oleh manusia. Saya tidak takut. Asal saya jangan dihina oleh saya punya pencipta. Memang hati hancur. Keguntingannya di sini. Saya kurang ingat lagi, tapi ada banyak juga, sekitar belasan lah begitu. Sebab kita ada banyak yang diberikan tugas untuk gunting-gunting. Kenapa harus digunting? Ya mungkin itu sebagai satu tanda bahwa mereka itu adalah orang yang sementara direndahkan. Ini, nah sekarang ini sudah sebuah yaitu bekas penjara yang ini semua ini sudah jadi rumah penduduk, dan ini juga bekas ya rumah tahanan mereka dan sudah jadi ya rumah pribadi. Lokasi untuk yang siang pagi harinya tanggal 30 Maret 1966. 3 mayat di sini. Kemudian di sini ya terhimpun 31 mayat pada saat malam hari 29 Maret 1966. Silakan berdoa. Sebab itu setiap orang itu dikawal oleh 2 orang. Sampai itu yang pertama, itu orang pertama, guru juga sama-sama dengan kawan guru saya. Kalau bisa tolong renggangkan sedikit. Ya, karena itu waktu begini tuh ya, mohon maaf ya saya ganggu sedikit. Ya, tangan ke belakang tuh. Tangan ke belakang. Ya gitu. Nah, satu orang begini. Ya, itu sudah diikat. Jadi caranya begini, saya dengan siku di sini. Siku di sini baru tarik ini dari siku. Nah dengan itu saya belum lagi karena diikat itu sudah membengkak begini. Itu dia sudah cukup merasakan betapa sakitnya, betapa sengsaranya dia. Jadi pada waktu saya tarik tangannya sikunya untuk baru saya dorong lagi siku saya ke bagian tulang rusuknya. Itu dia tambah menit. Nah mengapa saya harus bertindak sedemikian, sepertinya saya sudah tidak ada punya perasaan kasihan lagi. Karena begini, sudah dari sana langsung berani terlepas berarti kami tidak mau susah-susah itu tinggi kejar itu. Saudara ganti, titik. Ini perintah ABRI ini bukan main-main. Berdiri saja itu, ini umpama berdiri noe-noe begini, sebenarnya itu sepertinya tidak pada siap. Itu langsung itu kalau tidak itu ukur senjata, gagal senjata itu kalau tidak itu dan sepatu. Berani terlepas artinya kau yang harus ganti. Pemegang parang itu langsung tak habis. Kepalanya liwat ya sudah. Dan saya lah bagian belakang itu menada itu semua.
mulai dari otaknya, darahnya. Kalau saya bisa itu, saya harus itu mengundurkan diri dari situ. Saya menjauh dari situ. Tapi sepertinya saya sendiri merasa dan orang lain juga merasa tidak mungkin kalau sampai seperti begitu. Bertindak seperti itu. Sedang ngomong saja. Atau menunjukkan itu ya wajah atau yang ini yang seperti itu tidak setuju dengan tindakan itu saja, itu sudah membahayakan. Sebenarnya saya juga sudah jadi korban. Ya, korban yang akan berkesan cukup lama. Apalagi ya membawa mereka yang teman seperjuangan saya dalam pendidikan. Ya, harus saya dorong mereka, kawal mereka untuk dihabisi nyawanya di sini. Itu memang satu hal yang memang ya untuk saya terlalu sulit, terlalu berat, tapi apalah ya daya saya. Sampai saya bertemu dengan orang-orang yang dikatakan terlibat, kemudian dianiaya, dipukul, seperti aniaya hewan, itu saya rasa kasihan. Sebab orang yang kita tangkapin apakah benar dia terlibat atau tidak. Karena kita tangkap ini karena kita sebagai alat negara, atas perintah, kita ikut perintah untuk menangkap orang yang diduga terlibat. Tetapi bukti untuk terlibat tidak pernah kita lihat. Mama dengan dia punya anak, menurut saya pasti mama dengan anak itu tidak bersalah. Ini semuanya rasa sentimen, benci mengakibatkan mama dengan anaknya menderita ini. Itu menurut saya, tapi masyarakat banyak yang mengatakan bahwa orang terlibat itu jangan kasihan, harus musnahkan, hilangkan dari muka bumi ini. Mereka mengalami keterbelahan karena dengan dirinya dia bertanya apakah ini benar atau tidak membunuh orang-orang yang jelas tidak bersalah. Tapi juga di pihak yang lain ada master naratif dari negara yang mengatakan mereka pembela bangsa, untuk mereka bertindak membunuh PKI kalau tidak bangsa hancur. Jadi dia bergumul dengan dua narasi yang ditampakkan pada kami bahwa mereka pahlawan untuk bangsa ini. Mereka membela negara, membela Pancasila. Saya punya dua di 3 minggu depan. Jadi ayah bilang dia dapat tugas waktu itu belasan orang harus ditembak. Dan itu membuat dia seperti gila. Dia jadi jahat sekali karena bergumul dengan dirinya. Seperti Bapak ini dia betul-betul dia berbuat. Padahal Bapak Tuan juga tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu arti PKI itu apa, dia tidak tahu. Pada saat ditanya dia bilang saya tidak tahu. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa kalau kita ikut ya dong bilang anak PKI. Lalu kita juga dilarang tidak boleh gereja, tidak boleh ikut perjamuan kudus, tidak boleh. Jadi saya tanya, kenapa kita tidak boleh gereja? Kita tidak tahu apa-apa. Bilang anak PKI saja mau om banyak, mau mati dia bilang, dong bilang.
Jadi Bapak wajib lapor sampai tahun 72. Ditahan, tapi karena mungkin dong tahu bahwa Bapak itu tidak ada salah, makanya dong kasih pulang. Tapi dia harus wajib lapor tiap minggu. Nah, dan tidak boleh kerja apa-apa, aktivitasmu tidak boleh. Jadi sudah, namanya tani, mau makan apa coba. Kalau waktu peristiwa itu saya baru 13 tahun. Terima kasih. Waktu kecil kakak kita mau jual kue orang bilang sana boleh beli lim kue karena dia anak PKI. Sudah itu kotong sudah besar kakak, kita mau ambil air, kita mau begini-begini, kita bilang anak PKI. Di mana-mana saja kakak. Anak-anak PKI itu anak-anak sudah ada harga. Nah, anak-anak sudah berarti. Anak-anak yang sudah ada derajat, sudah ada harga di ini muka bumi. Di sini kakak beta rasa minder. Beta berdiri di depan mimbar ini kakak beta berdiri di sini kakak. Beta malu. Beta sudah ada percaya diri. Karena ini nama anak PKI ini kakak melekat betul-betul. Melekat di dalam sini dan sudah pernah lupa. Ini tersimpan di dalam hati, di otak, di pikiran, terbawa. Jadi sangat perlu itu rekonsiliasi itu sangat dibutuhkan. Pertama dia ngotot bahwa PKI itu jahat, dia sumber kerusakan macam-macam. Pertanyaan saya untuk Papa adalah, apakah Papa pernah melihat bahwa pengurus PKI di Sabo itu mereka pernah melakukan kejahatan, mungkin mencuri, tidak, pernah membunuh orang, tidak, pernah melakukan, tidak ada yang kejahatan apapun yang mereka buat. Jadi pertanyaan saya bilang, kalau tidak ada kejahatan yang mereka buat, layak mereka dibunuh. Nah, di situ baru dia menangis. Mama Ina dengan Mama Mary yang saya cium begini. Kakak saya sempat omong, jangan ingat-ingat masa lalu, saya tidak bicara. Saya cium begini dan senyum. Mereka mempersalahkan diri sendiri. Jadi sebagai pewawancara saya bilang, oh Mama tidak salah, iya. Tidak ada yang perlu, Mama tidak pernah bersalah, Mama tidak pernah melakukan kejahatan yang pantas menerima ya kondisi ini. Wawancara itu juga menolong para korban dan keluarganya untuk memahami apa situasi yang sebenarnya terjadi. Kami sadar benar ini masalah yang sangat tabu. Ada ketakutan, menyebut 65 saja orang sudah takut, apalagi kalau kita bicara tentang rekonsiliasi. Dan karena itu kami lihat kajian-kajian, studi, termasuk wawancara dengan para korban, dengan para pelaku, sangat penting supaya gereja juga dapat data apa sebenarnya yang terjadi dan berani untuk melihat masa lalu dengan segala kompleksitasnya. Nah, pada waktu wawancara, bagaimana kau lampiaskan keluar ini kata-kata kakak. Beta cerita semua ini beban yang ada dalam beta punya hidup. Dan beta cerita habis, kayaknya beta rasa lega. Serahkan semua di Tuhan, jadi kita tidak dendam lagi. Hanya rasa sakit hati di dalam ini kita simpan saja. Nanti diadili Tuhan yang adili semua. Keadilan itu penting, tapi saya minta kita punya penderitaan tuh kalau bisa pemerintah bisa perhatikan. Dan kebencian itu membuat kita tidak berdaya, tidak semangat.
Saya minta Tuhan saja yang adili. Dan saya harap saja kalau negara ini mau begini tidak. Saya kira itu negara harus bertanggung jawab dan harus itu menjadi mediator. Semua apa yang kita inginkan dari orang per orang, satu persatu sampai sejuta orang, semua bisa terwujud apabila semua memasuki melewati pintu rekonsiliasi. Tapi kalau mulai dari penuntutan bahwa saya ingin dikembalikan hak milik saya ingin dikembalikan harga diri saya, tidak bisa kalau satu persatu. Semua masuk rekonsiliasi dulu. Dari rekonsiliasi itu semua bisa diatur melalui kebijakan pemerintah.